Mohon penjelasan ringkas tentang Hizbut Tahrir, PKS, FPI, Ikhwan Muslimin, dan lain-lain. Jadi satu buku khusus. Hizbut Tahrir itu terjemahannya adalah Partai Kemerdekaan. Judulnya sudah agak aneh. Hizib Partai Tahrir Kemerdekaan. Partai Kemerdekaan. Dan ini adalah pecahan dari IM, Ikhwanul Muslimin. Dalam masalah fikihnya banyak keakal-akalan Mu'tazilah dalam fikihnya. Dalam masalah sikapnya dalam politik seperti Khawarij, menentang penguasa, ila akhir. Dan dalam masalah sikap terhadap kaum muslimin mirip atau terbawa dengan Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan sangat jelas mengkafirkannya, dan saya pernah mendengar ucapan tokohnya dalam keadaan terekam dan terlihat wajahnya yang menyatakan bahwasanya semua yang terjaring atau yang terkait dengan jaringan rejim penguasa ini semuanya kafir. Tegas dia mengatakan begitu. Kalau PKS partai, ya. Nah, walaupun orangnya di dalamnya banyak IM, tapi PKS ini partai, sama dengan PDI, sama dengan PDI. Ya kan dulu Islam, sekarang bukan. Sekarang kalimatnya umum. Nah, sama dengan yang lainnya, sama dengan partai-partai Islam lainnya. Taib, adapun FPI sudah pernah disampaikan dan sering disampaikan. Mereka ingin ingkarul munkar tetapi dengan cara yang salah. Yang namanya rakyat kalau mengingkari kemunkaran adalah dengan nasihat, dengan ilmu, dengan peringatan. Adapun yang menindak itu bukan mereka, penguasa. Rakyat tidak berhak untuk menindak secara fisik. Tidak boleh. Kita sudah pernah tanya, ya Syekh, kami disebut sebagai penguasa dalam penguasa, negara dalam negara, karena kami terfitnah dengan jaringan komando. Kepada Syekh Ubaid kita tanyakan, maksudnya apa? Maksudnya karena kita merintah ini, merintah itu. Tugasnya para da'i adalah menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran. Tugasnya para da'i. Apakah kau menghukum mereka dengan dicambuk? Apakah kau menghukum mereka dengan menangkapnya, memenjarakannya? Apakah kau menghukum mereka? Tidak, ya. Kalau tidak dikatakan komando. Jadi, alhamdulillah, Syekh Ubaid menyatakan tuduhan tadi tuduhan dusta. Teruskan, kata beliau, dakwahmu bahwa itu bukan negara dalam negara selama engkau tidak menindak mereka secara fisik, karena itu haknya penguasa, bukan haknya kalian. Kalian hanya menasehati, memperingatkan, memerintahkan pada kebaikan, melarang kemungkaran. Kamu jangan ngajar, kamu masih bodoh, belajar. Komando? Bukan. Kamu nurut, alhamdulillah. Kamu nggak nurut, ya urusan kamu. Saya sudah nasihati. Kamu itu belum pantas untuk mengajar. Kamu duduk belajar. Dan itulah nasihat orang tua pada anak-anaknya. Nasihat guru pada murid-muridnya. Apa salahnya? Itu bukan komando. Kalau sudah sampai pada tingkat menghukumi seperti FPI dan sejenisnya, karena banyak kelompok-kelompok lain yang seperti itu, maka itu baru sudah menjamah ranah penguasa. Barakallahu fiikum. Ikhwanul Muslimin, yang juga dulunya partai di Mesir, yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna dan yang bersamanya, karena Hasan al-Banna adalah seorang sufi dari aliran Hassafiyah, tetapi dia membuat partai tersendiri dan kemudian mengajarkan fitnah hizbiyah, kepartaian, yaitu menggabungkan segala macam madhab yang berbeda dalam satu kelompok, dinamakan persaudaraan Islam. Ya kalau kita ajak mereka kepada pemahaman salah, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, wabihi wa ni'mah, itu bagus. Tetapi menyatukan dalam keadaan berbeda. Menyatukan dalam keadaan berbeda. Sehingga mereka punya slogan. Slogannya, nata'awan fima tafaqna, wa na'tadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Khawatir kepanjangan kalau pakai amplop gini. Apa maknanya?
Nata'awan fima ittafaqna, kita membantu apa yang kita sepakat, dan kita maklumi apa yang kita berbeda. Sepintas kayaknya bagus ya, bagus sekali itu. Kita kerjasama apa yang kita sama, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Kalau kamu bilang bagus, berarti kabir alaih arba takbirat, bertakbirlah 4 takbir, kita salatkan jenazah. Siapa yang mati? Yang mati amar ma'ruf nahi munkar. Sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan prinsip tadi, na'tadir ba'duna ba'dan, kita maklumi apa yang kita berbeda, berarti sudah dikubur amar ma'ruf nahi munkar. Kabir alaihi arba takbirat. Sudah salatkan dengan salat jenazah, apa lagi? Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini Syiah, kita hormati, jangan dibantah. Ini Khawarij, oh ya, dia semangat jihad, bagus, tidak salah. Yang ini bagaimana ini? Yang ingkar mungkar dengan seperti itu, ya dia semangat ingin mungkar mungkar, kan niatnya bagus, tak apa-apa, bagus, bagus. Kamu kayak Pak Tino Sidin, semua bagus. Ikhwani fiddina azakumullah. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lidahnya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu selama-lemah iman. Harus kita ingkari kemunkaran, bahwa aliran Syiah Rafidhah sesat, menyimpang, berbahaya. Akidahnya kufur. Sikapnya selalu membuat kekacauan, menumpahkan darah, memberontak pada penguasa, memecah belah kaum muslimin. Harus diterangkan kebatilan-kebatilannya. Demikian pula Khawarij, kita katakan bahaya mereka. Akhirnya dari Ikhwanul Muslimin, setelah terlihat belangnya, jeleknya, dibantah oleh para ulama, mulai pakai nama baru lagi. Kami bukan Ikhwanul Muslimin, kami Salafi, kami Ahlus Sunnah juga, sama dengan kalian. Tetapi tidak mesti orang yang salah harus kita salahkan. Maksudnya, ya kan orang salah pun punya kebaikan. Nah, iya sih. Kita angkat kebaikannya. Siapa itu? Sururiyah. Alirannya Muhammad Surur. Jadi mereka salah tapi baik. Mereka menyimpang tapi benar. Mereka punya kesalahan tapi mereka punya kebaikan. Dibikin begini, dibikin ngambang semuanya. Untuk apa tujuannya? Sama dengan IM. Untuk menyatukan seluruh kelompok dalam keadaan berbeda-beda.